Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya ingin kita bangkit berdiri, mari kita persiapkan hati kita. Kita bersyukur pada pagi hari ini Bapak Ibu, sebab kita boleh ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita benar-benar memberikan hati kita, fokus kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, sebab kasih setianya di dalam setiap kehidupan kita, kita boleh menikmatinya Bapak Ibu semua. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Segala kebaikan-Mu kami boleh menikmati Tuhan, pribadi lepas pribadi di tempat ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, kami ada di tempat ini karena anugerah penyertaan-Mu bagi setiap kami Bapa. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, kami memberikan hati kami sepenuhnya untuk Tuhan, jiwa kami untuk Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh menikmati hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap kami Tuhan Yesus, dalam ibadah kami Tuhan Yesus. Biarlah fokus kami hanya untuk-Mu Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan memberikan yang terbaik ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu dipersilakan. Mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan.
oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Maka emas yang murni kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang murni kau membentuk rencana hatiku. Maka ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Jemaat Tuhan yang terpuji, kita katakan sentuh hatiku, ubah hidupku
kasih yang selalu memberi air mengalir yang tiada pernah berhenti. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya, kasih berdiri, mari kita terus tinggal dalam hadirat Tuhan. Kami boleh menikmati kasih-Mu pada pagi hari ini, ya Tuhan Yesus. Kami mau merasakan hadirat-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami, ya Tuhan Yesus. Kami mau memuji, memuliakan Engkau, ya Tuhan Yesus, dengan segenap hati kami, Bapa. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami, Tuhan, sebab Engkau selalu baik dan sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Sembah Yesus, sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Penuhi hati kami dengan Roh-Mu. Kami mau sembah Kau Tuhan,
bersukacita di dalam Engkau Bapa. Kami mengucap syukur dan kami siap memuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan mari kita yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Ada sukacita di rumah Tuhan. Saya rindukan masyarakat. Wah, luar biasa, berikan fellowship kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu ajaib, Tuhan itu hebat. Amin.
Puji Tuhan, mari kita memuji Tuhan Bapak Ibu.
hadirat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk memberikan persembahan kita. Ada amplop-amplop yang sudah dipersiapkan di belakang kursi Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita untuk berdoa. Mari kita tumpang tangan atas persembahan kita Bapak Ibu. Puji syukur kami ucapkan terima kasih kepada-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih atas sukacita yang Tuhan berikan bagi kami Bapa. Dan terlebih Tuhan Yesus, kami mau bersukacita, kami mau berikan persembahan kami Tuhan. Biarlah kami boleh memberi dengan sukacita Tuhan, dengan kerelaan hati ya Tuhan Yesus. Bukan karena kami mampu, tetapi karena kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan maju ke depan untuk memberikan persembahan.
Engkau juga hadir tidak hanya untuk menjamah kami, tetapi terlebih lagi memperbaharui kami, supaya kami menjadi orang-orang yang mendapat perkenanan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, bukan hanya diselamatkan oleh Tuhan melalui kematian-Mu, tetapi kami juga adalah orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kami dipenuhi Roh Kudus bukan pada saat kami merayakan Pentakosta, tetapi kami sudah meyakini bahwa kami sudah menerima itu. Kami sudah dibaptis oleh Roh Kudus, kami sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu sebabnya Tuhan, kalau kami hari ini hadir bukan karena kami memiliki kekuatan yang hebat. Kami hadir karena kami mau bersyukur bahwa kami memiliki Tuhan yang luar biasa, yang sudah hadir di tengah dalam kehidupan kami, yang mengubah kami, memperbaharui kami, bahkan memenuhi kami dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, berikan hati kami seorang murid yang mau mendengar setiap ajaran yang Tuhan sampaikan melalui mulut hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biarkan yang berkata-kata ini bukan lagi hamba-Mu, tetapi Allah sendiri. Di dalam nama Yesus, Tuhanlah yang berbicara, Tuhanlah yang bersabda, Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan bagi kami semua. Kita semua yang siap menerima firman Tuhan, kita akan katakan amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Saya menyapa Bapak Ibu yang berada di bawah dan juga yang ada di atas. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Itzwan dan Bu Floren, juga dengan tim gembala yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu kayaknya nggak kebetulan ya, tahun lalu juga di hari Pentakosta orang yang sama juga menyampaikan tentang hal yang sama, tetapi saya akan melihat dari sisi yang lain. Bapak Ibu, saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu semua, kita semua yang sudah diselamatkan Kristus harusnya meyakini bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibaptis dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, saya cuma memberikan sedikit hal supaya kita pahami bahwa bagi kita orang Pentakosta, Bapak Ibu, dipenuhi Roh Kudus sama dibaptis Roh Kudus itu sama. Istilahnya yang beda, tetapi sebenarnya sama. Kalau ada yang bilang kita udah dipenuhi Roh Kudus tapi belum dibaptis oleh Roh Kudus, kayaknya nggak tepat bagi kita orang-orang Pentakosta, Bapak Ibu ya. Bahwa kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus berarti kita sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Itu yang harus kita yakini. Bapak Ibu, kalau kita menengok, Bapak Ibu, saya kadang-kadang kalau lagi di jalan suka ngelihatnya ada kelompok orang itu naik sepeda ontel. Bapak Ibu tahu ya sepeda ontel ya. Nah itu jadi rame-rame, sekitar ada 10-15 orang itu naik sepeda ontel. Tapi di sisi yang lain, saya juga suka ngelihat ada sekelompok orang naik motor yang sama. Motornya itu jenisnya Honda. Misalnya saya nggak tahu ya, saya nggak naik motor soalnya ya. Misalnya Honda Beat ya. Semua itu kita 10, 15, atau 20 orang itu naik motor Honda Beat. Itu kelompok-kelompok, bahkan ada namanya touring. Tapi di sisi yang lain, saya juga melihat ada sekelompok lansia yang bareng-bareng jalan happy, pakai topi sama, pakai seragam sama. Mending hebat pisan ya, Bapak Ibu. Seragamnya kan seragam koneng, Bapak Ibu tahu koneng teh kuning. Jadi sangat mencolok, jadi bisa kelihatan ini teh para lansia. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, ada 3 kelompok-kelompok yang saya sebutkan. Mereka itu membentuk satu komunitas. Ada komunitas yang dibentuk karena hobinya sama. Hobinya apa? Naik sepeda ontel. Ada komunitas yang dibentuk karena apa? Karena seumuran, lansia. Saya juga udah mulai lansia Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau saya bergabung sama kelompok Genji, saya ketinggalan dan saya tidak banyak tahu. Saya harus masuk di kelompok seumuran saya. Jadi ada komunitas yang dibentuk karena faktor usia. Kemudian ada komunitas yang dibentuk karena apa Bapak Ibu? Karena kalau bukan karena usia, bukan karena hobi yang sama, tetapi ada juga komunitas yang dibentuk karena punya selera makan yang sama.
Jadi kita mesti jujur, Bapak Ibu, sok aku bener gak Bapak Ibu, sok aku ninggalin ya. Kenapa bahasa Sunda saya keluar lagi ya. Coba Bapak Ibu tengok ya, bener gak? Banyak komunitas-komunitas yang dibentuk didasarkan karena A, B, C, D. Tapi hari ini Bapak Ibu, bahwa kita tanpa kita sadari, kita di dalam gereja ini pun sudah membentuk satu komunitas. Cuman komunitas yang dibentuk di dalam gereja bukan didasarkan karena hobinya sama. Bukan karena selera makan yang sama. Bukan dibentuk karena faktor usia. Enggak, saya lihat juga beragam ya Bapak Ibu. Bukan dibentuk karena kelompok suku yang sama atau status sosial yang sama. Bukan. Tetapi komunitas yang dibentuk atau yang terbentuk yang ada di dalam gereja ini adalah komunitas karena dampak daripada Roh Kudus. Ketika Roh Kudus dicurahkan pada peristiwa Pentakosta di Kisah Para Rasul 2, bukan hanya sekedar semua orang yang ada pada saat itu mendapatkan bahasa asing atau bahasa roh, tetapi juga kita melihat dampak dari pencurahan Roh Kudus atau dipenuhi orang-orang yang ada pada saat itu oleh Roh Kudus adalah terbentuknya komunitas. Jadi kalau kita bilang gereja, Bapak Ibu, tidak bicara gedung. Tapi kalau kita bicara gereja, itu bicara tentang perkumpulan, bicara tentang komunitas. Saya mau tanya dulu Bapak Ibu, saya kebetulan seorang guru. Nah, mahasiswa saya itu hampir semua juga tidak dari latar belakang yang sama, Bapak Ibu ya. Ada yang dari Medan, suka saya bilang di gerombolan Batak, terlalu banyak banget ya. Mahasiswa saya banyak gerobak Bapak Ibu, maksudnya gerombolan Batak. Tapi juga ada yang dari Kupang, ada yang dari Papua, ada yang dari Jawa. Tapi yang paling sedikit itu dari wilayah Sunda. Cuma ketemunya satu orang, sangat sedikit. Tapi selebihnya paling banyak itu dari Batak, Nias dan Mentawai. Itu sudah memenuhi SKTBI. Jadi lama-lama SKTBI berubah menjadi SKTBI Mentawai dan Nias. Banyak sekali. Nah, itu saya lihat ada banyak latar belakang yang berbeda masuk di SKTBI dan semua menjadi keluarga SKTBI. Sama Bapak Ibu ya. Bapak Ibu berasal dari kelompok sosial yang berbeda, dari suku yang berbeda, dari latar belakang pendidikan yang berbeda. Tapi ketika di dalam itu akan membentuk komunitas sehati. Ini keren pisan ya Bapak Ibu. Komunitas sehati itu terbentuk karena adanya Roh Kudus di dalam hati kita masing-masing. Ya, itu Bapak Ibu. Yuk, aku sok kita lihat slide-nya ya Bapak Ibu. Hukumnya wajib Bapak Ibu ya. Saya sering kali. Nah ini, komunitas pilihanku itu komunitas sehati. Bukan karena hobi ya Bapak Ibu. Bukan karena selera makan yang sama. Bukan karena dibentuk karena seumuran, bukan. Tetapi ini dibentuk karena memang ini bagian dampak dari orang yang dipenuhi Roh Kudus. Maka mereka akan membentuk komunitas yang sehati. Komunitas yang sehati Bapak Ibu gak bisa karena upaya kita, gak bisa. Semua itu karena pengaruh atau dampak dari orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kalau gereja ini sudah mendapatkan baptisan Roh Kudus, semua Bapak Ibu ya, tanpa terkecuali, maka komunitas yang terbentuk di gereja ini adalah komunitas sehati. Kita boleh berbeda apapun, tetapi ketika masuk di dalam komunitas ini tidak ada lagi perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan bukan berarti kita seragam. Itu ya Bapak Ibu. Tetap perbedaan itu akan nampak, tetapi perbedaan itu tidak akan membuat kita menjadi orang yang tersendiri, tetapi menyatu menjadi satu komunitas yang namanya komunitas sehati. Itu ya Bapak Ibu. Yuk kita akan nengok sama-sama Bapak Ibu di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, mulai dari ayat 42 sampai 47. Ini Bapak Ibu sekali saya mah tidak bosan-bosan artinya Bapak Ibu. Sok aku yang bawa Alkitab, kayak saya siapa? Sok aku diangkat, sok. Tambah banyak Bu, Pak, tambah banyak yang bawa. Puji Tuhan, sok aku yang sebelah kanan. Adakah yang di sini yang bawa Alkitab seperti saya? Ada? Oh ada di belakang ya, ada. Yang di sini boleh angkat. Oh ada beberapa.
berapa? Puji Tuhan. Nah yang di sebelah sini boleh angkat. Oh ada. Ibu Pak tambah banyak, perasaan tahun lalu cuma 2.000, sekarang kan 5.000. Yang paling pojok sana asup tuh monggo atuh sok atuh diangkat. Ada ya Ibu ya. Baik yang di atas ini, yang di depan saya ada. Oh ada, puji Tuhan. Yang di sebelah saya ada. Oh ada. Pak Bu, saya cuma mau bilang hari ini semua sehati. Yang sebelah sana ada. Walaupun satu apa dua is okay. Artinya sudah bawa. Yang di sini ada beberapa. Sekitar 5.000 di sini ya. Di sini sekitar 10.000. Ada di sebelah sana ada, di atas juga ada. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kenapa kita harus bawa Alkitab? Saya sudah mengingatkan di beberapa kali saya berkhotbah, saya selalu bilang kalau kita bawa Alkitab ini secara tidak langsung kita membantu LAI untuk terus memproduksi Alkitab Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau Tuhan izinkan, saya dan suami dengan tim akan pergi ke Kalimantan di bulan Juni. Saya bilang tiba saatnya saya harus pergi ke dalam. Soalnya saya di luar dulu Bapak Ibu ya. Ada waktunya saya pergi ke dalam, mau nengokin saudara-saudara kita yang di Kalimantan yang di dalam sana Bapak Ibu. Saya mendengar mereka itu kasihan Bapak Ibu. Tidak ada yang terlayani. Ada jiwa, tapi tidak ada yang melayani. Alkitab juga gak punya. Bapak Ibu bersyukur ada Alkitab kayak gini, pakai gadget lagi. Hebat dah Bapak Ibu kan. Artinya Bapak Ibu baca Alkitab yang merenungkan firman Tuhan itu harus lebih dari mereka. Benar gak Bapak Ibu? Harus ya. Bapak Ibu, saya semester ini mengubah metode mengajar saya. Jadi saya kasih mahasiswa yang kelas bawah, saya kasih 40 ayat hafalan. Jadi pertemuan 1-8 saya kasih 20 ayat hafalan. Saya ujikan di UTS. Sebagian besar hafal Bapak Ibu ya. Nah masuk UAS nih besok Bapak Ibu saya kasih 20 lagi. Saya bilang sama mereka, paling tidak dalam 1 semester kamu mengingat 40 ayat. Lumayan daripada dari Kejadian sampai Wahyu. Kebanyakan. Tapi saya ambil cuplik-cuplik Bapak Ibu, saya cuplik dari kitab ini, kategori. Paling tidak sama mereka. Kalian harus bangga, 40 ayat itu di luar kepala. Kalau di luar kepala nggak ingat, maksudnya di dalam kepala. Ya kalau di luar kepala nggak ingat, di dalam maksudnya. Nah Bapak Ibu, saya terpaksa harus bikin metode demikian. Kenapa? Supaya ada firman Tuhan, cuma saya lupa. Firman Tuhan itu dekat dengan hati kita, dekat dengan mulut kita, sehingga kita sangat mudah memperkatakannya kalau firman Tuhan itu ada di dalam hati kita. Itu ya Bapak Ibu. Yuk Bapak Ibu, kita akan yang sama-sama di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 42 sampai 47. Demikian firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang pertama, ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Ketakjuban melanda semua orang. Jadi pada saat itu jemaat Tuhan itu takjub, merasa heran. Kenapa mereka heran? Sebab rasul-rasul itu maksudnya para murid Kristus, para pelayan Tuhan yang ada pada saat itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Bapak Ibu, mujizat dan tanda itu adalah bagian juga dari peristiwa kepenuhan Roh Kudus. Jadi penekanannya tidak harus selalu berbahasa lidah. Tetapi ketika ada tanda-tanda ajaib, ada tanda-tanda mujizat, itu juga adalah bagian dari orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu ya. Baik, saya lanjutkan. Semua orang yang percaya tetap bersatu. Nah Bapak Ibu tolong garis bawahi, tetap bersatu. Kenapa mereka bersatu? Karena mereka adalah orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Yang menjadi tanda pengikat mereka menjadi komunitas jemaat yang bersatu itu bukan karena latar belakang mereka Bapak Ibu, tetapi karena Roh Kudus ada bersama dengan mereka. Ya, semua orang yang percaya tetap bersatu dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat yang ke-46. Dengan bertekun dan sehati
Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Bapak Ibu tiap hari ada di gereja. Pada konteks saat itu ya, tiap hari ada di gereja. Kalau sekarang kan tidak selalu tiap hari, tetapi kan Bapak Ibu punya komsel-komsel. Nah, komsel itu juga menjadi bagian untuk menghidupkan komunitas sehati supaya tetap bareng, supaya tetap bersama, bersatu. Ini ya Bapak Ibu. Nah, saya lanjutkan lagi dengan bertekun. Nah, mereka tiap hari ada di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Artinya komunitas sehati itu tidak selalu hanya ada di dalam gereja saja ketika mereka berkumpul, tetapi di rumah mereka masing-masing itu juga berlanjut, Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya di gereja, tapi juga berlanjut di rumah mereka masing-masing. Ini teksnya ya. Ayat yang berikutnya, di ayat yang terakhir, sambil memuji Allah. Nah, Bapak Ibu ada praise to God, ada pujian kepada Tuhan, dan mereka disukai semua orang. Iya. Komunitas sehati adalah komunitas yang bakal didekati. Saya mau bilang Bapak Ibu, semoga saya tidak salah. Betul gak Bapak Ibu? Sekarang kita mesti jujur. Gereja lebih tertarik kepada orang dunia. Pola-pologian dunia mulai masuk ke gereja dengan harapan apa? Supaya punya daya tarik. Tapi kalau di zaman dulu di gereja mula-mula, orang dunia melihat mereka. Orang dunia takjub. Aduh, kita pengen kayak mereka. Kita gak tertarik sekarang deh. Wah, ini gereja mulai mundur nih. Gereja mulai lesu. Udah, coba kita tarik lihat kondisi yang di dunia. Kondisi dunia kemudian kita potretkan, kemudian kita masukkan ke dalam gereja. Harus hati-hati Bapak Ibu. Harus hati-hati ya. Kita harus melihat lagi kembali ke sini. Nah, disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang sudah pasti. Kalau komunitas sehati itu didasarkan, dibentuk karena adanya Roh Kudus, mereka adalah orang yang penuh Roh Kudus, sudah pasti Bapak Ibu jumlah mereka akan bertambah. Kenapa? Karena orang dari luar itu masuk dalam. Bukan yang dari dalam keluar. Dari luar masuk dalam. Maka nambah. Ini sesuai dengan ada di ayat 41. Jumlah mereka semakin hari semakin bertambah. Next slide. Yang ini saya nggak usah Bapak Ibu karena tadi saya sudah singgung ya. Jadi, nah Bapak Ibu, yuk kita akan lihat. Saya tidak akan bacakan lagi ayatnya karena tadi saya sudah bacakan Bapak Ibu. Kayak apa sih pola komunitas sehati? Polanya kayak apa? Supaya paling tidak kita bisa melihat sambil mengevaluasi apakah komunitas kita sudah seperti jemaat mula-mula Bapak Ibu. Memang perlu ada penyesuaian, tapi prinsipnya itu tetap berlaku. Prinsipnya tetap berlaku, tetapi ada penyesuaian. Karena konteks yang zaman dulu dengan sekarang beda Bapak Ibu. Ada penyesuaian. Baik, next slide. Nah, yang pertama Bapak Ibu ini berakar dalam pengajaran. Tadi saya dapat penjelasan dari Pak Agung bahwa gereja di tempat ini sudah ada tim ya. Ada tim gembala yang menggodok tentang ajaran-ajaran Bapak Ibu ya. Nah kebetulan ada 2 alumni STTBI itu masuk, 3 malah ya, 3 masuk di situ untuk membuat program yang bersifat pengajaran. Itu penting Bapak Ibu. Nah makanya Bapak Ibu, bagaimana supaya pada saat itu kita melihat bagaimana ya jemaat yang mula-mula atau gereja mula-mula itu berakar dalam pengajaran yang Bapak Ibu kita perhatikan di sini. Saya menemukan ada satu kata yang menarik. Mereka itu memiliki ya jemaat mula-mula yang dipenuhi Roh Kudus itu memiliki teachable spirit, artinya memiliki semangat. Semangat apa? Semangat untuk diajar. Ini kata kuncinya. Bagaimana bisa mereka berakar kuat dalam pengajaran kalau mereka nggak punya semangat untuk diajar? Sok atau kumaha Bapak Ibu. Nah, kata kuncinya untuk berakar di dalam pengajaran harus punya ini. Memang saya pakai bahasa Inggris Bapak Ibu. Kenapa? Karena enak ngomongnya ya. Nggak panjang maksudnya. Kalau bahasa Inggris kan. Jadi punya apa? Kalau mau diterjemahkan punya roh untuk diajar bisa. Tapi spirit juga bisa diterjemahkan adalah semangat. Punya semangat untuk diajar. Kalau dalam kitab Yesaya itu disebut adalah memiliki hati
seorang murid yang mau diajar dan juga mau belajar. Nah, menarik Bapak Ibu. Kemudian kata berikutnya yang penting Bapak Ibu, selain memiliki semangat untuk diajar, kata lainnya yang memberikan dukungan Bapak Ibu, memberikan dukungan adalah kata bertekun. Bertekun itu Bapak Ibu, kalau diartikan secara sederhana itu dilakukan secara terus menerus. Artinya apa? Berkelanjutan. Saya mau nanya ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah berkelanjutan itu akan membentuk kebiasaan. Kalau membentuk kebiasaan, mau tidak mau itu menjadi gaya hidup kita. Gaya hidup kita itu akan dibangun dari sebuah kebiasaan. Jadi kata bertekun itu dilakukan terus menerus. Saya mau nanya dulu sama Bapak Ibu ya. Bapak Ibu di sini saya munculkannya itu seperti makan, minum dan tidur. Mau nanya aja. Di sini siapa yang malas makan? Nanya aja sih. Saya nggak mau makan 5 hari, 7 hari, 8 hari. Nggak mau makan, kenapa? Udah pokoknya nggak mau makan, mulai hari ini nggak mau makan. Beda kalau Bapak Ibu lagi sedang puasa intermittent, beda ya. Intermittent kan ada jam-jamnya, tapi still makan Bapak Ibu. Enggak, mulai hari ini saya nggak mau makan, nggak mau. Pokoknya saya nggak mau makan. Tuhan Yesus aja 40 hari kuat. Dia itu Tuhan Yesus. Emang kita kuat? Sok aku seminggu nggak makan. Bapak Ibu nggak nanya aja kuat nggak? Enggak kan? Sekarang nggak minum, sok. Saya nggak mau minum deh. Seminggu nggak mau minum, ngapain males minum dulu? Sok. Siapa yang kuat nggak minum 2 hari? Nanya aja sih, saya nggak kuat minum ya. Mau nggak mau mesti minum walaupun mesti sering ke belakang. Pokoknya tetap minum. Mau nanya nih sama Bapak Ibu supaya Bapak Ibu memahami betapa pentingnya pengajaran. Pengajaran itu digambarkan seperti kita makan, seperti kita minum, seperti makan, minum, tidur. Itu nggak bisa dihilangkan. Bapak Ibu bilang, ini bosan kan tidur dulu? Nggak ada. Bapak Ibu mungkin bilang, saya bosan makan dulu. Saya paling bilang sama suami, bosan makan ini kangkung dulu. Nah boleh, ganti menu yang lain. Tapi saya tidak pernah bilang sama suami saya, mulai hari ini saya nggak mau makan sampai Tuhan Yesus datang. Kan nggak ada. Artinya ini sesuatu kebutuhan yang sangat penting. Bicara soal pengajaran, kenapa itu menjadi dasar mereka sampai mereka menjadi berakar? Karena ini sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu. Kalau sangat penting artinya tidak boleh tidak boleh tidak dilakukan. Artinya kudu dan wajib. Nah sekarang pertanyaannya, mereka itu mendapatkan pengajaran dari siapa? Mendapat pengajaran dari para rasul. Nah para rasul itu sendiri adalah murid Kristus. Apa yang diajarkan? Yang diajarkan itu tentang Kristus. Selain yang diajarkan tentang Kristus, tetapi juga diajarkan tentang keselamatan. Bapak Ibu nanti kalau punya waktu ya, setiap kali Yesus ketika mengajar, Yesus selalu mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ini adalah berita yang terus digaungkan oleh Kristus. Artinya apa? Selama Yesus berada di bumi dan melakukan pelayanan di bumi selama 3,5 tahun, maka yang digaungkan adalah berita tentang pertobatan. Ini yang disampaikan Bapak Ibu. Jadi itu mereka dengar, Bapak Ibu terus dengerin. Makanya there's no wonder mereka berakar. Bapak Ibu, saya tinggal di perumahan, saya suka perhatikan. Saya ini suka merhatiin Bapak Ibu ya. Ketika saya perhatikan ada satu tanaman kecil baru ditanam, itu biasanya dilindungi sama ada bambu-bambu gitu ya. Nah ketika dilindungi, kemudian beberapa waktu kemudian saya dapetin lagi, ternyata itu bambu itu udah dicabut. Ketika udah dicabut ternyata ini sudah bertumbuh besar, mulai segini nggak butuh bambu lagi. Nah bambu itu dibutuhkan untuk melindungi supaya pohon ini bisa bertumbuh dengan baik. Akarnya supaya bertumbuh dengan baik. Nah ketika saya perhatikan itu mulai bertumbuh, nah itu kan mulai akarnya mulai kuat Bapak Ibu. Tidak akan pernah satu pohon ditanam mengalami pertumbuhan kalau akarnya tidak kuat. Benar nggak Bapak Ibu? Saya bukan ahli pertanian ya. Saya nggak tahu ahlinya apa Bapak Ibu ya. Saya juga nggak tahu ya. Saya bukan ahli pertanian. Kalau kita lihat ya betul nggak sih ketika nanam gitu mulai bertumbuh, maka kita akan melihat ada akar semakin kuat. Maka ini akan mengalami pertumbuhan yang semakin besar. Semua harus bersumber dari mana? Dari fondasi. Semua harus bersumber dari mana? Dari bawah. Akar.
Jadi akar yang menjadi mereka bertumbuh Bapak Ibu itu adalah firman Tuhan. Next slide. Nah Bapak Ibu, rohani itu mereka sehat, aku sehat. Dan mereka mendapat pengajaran langsung dari muridnya Yesus sok atuh kumaha. Tadi Bapak Ibu saya lagi naik Grab ya, saya ngobrol-ngobrol. Terus Grabnya ini bingung juga, kok Ibu ke gereja jauh amat. Saya bilang Ibu mau mau ke gereja kok jauh? Iya jauh. Ibu mau khotbah, Ibu mau pelayanan. Saya kaget loh. Kok dia bisa tahu istilah pelayanan? Langsung saya syok Bapak Ibu. Akhirnya ngobrol-ngobrol ternyata beliau ini memang dari Muslim, tapi punya teman banyak orang kita. Dan temannya itu banyak pelayan Tuhan. Keren kan? Banyak pelayan Tuhan. Nah, jadi dari situ dia tahu. Nah, singkat cerita Bapak Ibu ketika ngobrol-ngobrol di situ, nah akhirnya dia tanya, sampai tadi saya menjelaskan tentang sejarah gereja. Dia tanya, Ibu itu Katolik sama Protestan. Ibu Protestan atau Katolik? Saya bilang saya Protestan. Itu gimana ada Protestan, ada Katolik? Terpaksa saya keluarkan sejarah gereja. Saya jelaskan ini kenapa munculnya Protestan. Nah Protestan sendiri nanti muncul lagi aliran adanya Pentakosta. Nah saya itu adalah Pentakosta. Saya punya lihat tuh ada orang Batak ngumpul bareng. Itu namanya HKBP. Ibu bisa nggak kalau Ibu khotbah di situ? Nah saya bilang Mas, saya agak susah masuk ke situ. Kenapa? Karena liturgis kita beda. Kecuali mereka mau nerima saya orang Pentakosta. Saya sih mau aja, cuma kayaknya saya ditolak, beda. Nah, jadi Bapak Ibu bisa bayangin, saya ngajar tidak perlu di kelas, di mobil. Saya ajarin. Oh gitu ya Bu, iya. Nah singkat cerita tadi kan berarti di sini terus dia bilang, Ibu udah ditungguin mau pelayanan, iya mending terharu Bapak Ibu. So yang ngomong orang Islam, Bapak Ibu bisa bayangin, paham ya maksud saya? Kita bisa ketemu dengan siapapun dan kita bisa ngomong tentang apapun mengenai Tuhan. Amin ya Bapak Ibu. Jadi jangan bilang begini, nggak ada kesempatan, bohong ada, cuma ngomong ngadir aja. Balik lagi ke sini Bapak Ibu ya. Pengajarannya sehat sudah pasti sehat. Kenapa? Karena yang ngajar murid Yesus. Nah murid Yesus dalam pengajarannya sumbernya dari mana? Dari Yesus sendiri. Itu kumaha sehat? Sehat pisan. Betul ya Bapak Ibu, sehat pisan. Nah saya mau kasih tahu Bapak Ibu sekarang itu banyak pengajaran di luar yang tidak sehat. Nah mana pengajaran yang sehat itu harus datang dari gereja di sini. Nah pengajarnya harus dari sini ya, jangan dari aneh-aneh. Karena sekarang itu banyak aneh-aneh, makanya kalau begini ya, saya teh aneh Bu sekarang mau dasok aku dicari pokok banyak aneh ya pasti aneh. Karena sumber yang disampaikan aneh maka melahirkan jemaat yang aneh. Bapak Ibu sepakat ya, sepaham dengan saya. Makanya Bapak Ibu jangan jajan di luar, udah di dalam aja udah dikenyangin. Apalagi saya dengar ya pengkhotbahnya banyak dari STBO, mending keren bisa udah aman dah. Aman, tidak perlu mendatangkan para rasul murid Kristus. STTB ini datangin udah haleluya amin, ini wajahnya wajah STTB ini. Jauh lebih aman. Kenapa Bapak Ibu? Kan kata mereka dosen, udah bergulat dengan segala macam kata bengeknya. Jadi jauh lebih aman. Saya tidak mengatakan bahwa kami sempurna, no. Tapi saya bicara tentang jaminan keamanan itu lebih baik dari para dosen yang sama Bapak Ibu ya. Oke, nasihat Bapak Ibu bandingkan dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Yuk saya akan baca sedikit ya Bapak Ibu. Yuk kita nengok sama-sama ya Bapak Ibu. Katanya hari ini sampai jam 2 ya. Enggak sampai jam 2 ya. Yuk kita tengok di dalam Matius pasal yang ke-23 Bapak Ibu. Saya nggak baca semua ya Bapak Ibu. Saya nggak baca semua. Saya akan mulai baca 14, 15, 16 dan langsung lompat ayat 23. Ayat 14. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Bapak Ibu garis bawahi munafik. Ya munafik. Sebab kamu menelan rumah janda-janda dan kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Karena itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Ayat 15. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan
untuk membuat satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah hal itu terjadi, kamu menjadikan dia 2 kali lebih pantas masuk neraka daripada kamu sendiri. Ayat yang ke-16, celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang bersumpah demi bait suci. Sumpah itu tidak mengikat, namun bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Karena terlalu panjang, saya turunkan di ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu memberi persepuluhan dari min, adas manis dan jintan, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kurang apa orang Farisi dan ahli Taurat di dalam menghidupi Taurat? Mereka lebih daripada kita, Bapak Ibu. Tetapi kenapa mereka dihadik, ditegur keras oleh Kristus? Karena mereka mendalami ajaran agama, tetapi mereka tidak menghidupi. Mereka pakai jubah-jubah panjang, kalau doa itu panjang banget, susah aminnya, Bapak Ibu. Tetapi yang mereka tampilkan selalu di luar, permukaan, selalu permukaan, supaya apa? Semua orang melihat bahwa ini adalah orang beragama. Makanya Bapak Ibu kalau mereka berdoa, itu tidak masuk di dalam ruangan, tapi mereka di jalan-jalan itu berdoa panjang. Pakai jubah panjang-panjang, supaya orang-orang di sekitarnya mengenal, ini nih orang yang beragama sedang lewat. Ini orang-orang rohaniwan sedang lewat, yang lainnya tewas. Tapi apa yang Yesus katakan? Apa yang kamu lakukan itu hanya di luar. Itu semua munafik. Kenapa? Karena yang terpenting dari hukum Taurat tentang keadilan, tentang belas kasih, itu tidak kamu lakukan. Jadi Bapak Ibu, yang dipentingkan itu bukan hanya sekedar mendengar firman Tuhan, tetapi juga menjadi pelaku. Itu baru sehat. Sehat siapa yang mengajar itu sangat menentukan. Kemudian setelah dengarnya Bapak Ibu dipraktekkan. Nah dipraktekkan baru Bapak Ibu jadi tahu, oh ternyata kita itu harus seperti ini. Itu ya Bapak Ibu. Makanya saya mengutip dari Martin Luther katakan bahwa firman Tuhan itu hidup Bapak Ibu. Dia bisa ngomong sama saya, dia punya tangan bisa meraih saya, dia punya kaki menghampiri saya. Artinya kalau kita tahu firman Tuhan itu, maka firman Tuhan itu tidak akan jauh dari hidup kita. Dia ada di dalam kita, dan begitu kita ngomong, maka yang kita omongin adalah firman Tuhan. Dan apa yang kita lakukan, semua sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, saya punya teman ya, itu kalau ngomong ya, itu senang, mungkin karena dia senang main game ya, dia ngomong itu game dulu. Benar gak sih Bapak Ibu? Enggak, saya nggak tahu ya, mungkin saya salah ya. Jadi dia suka apa, kemudian dalamin itu, maka ketika ngobrol, memang kita awalnya ngomongin apa, tapi nanti ujung-ujungnya bisa ke sana. Ini dia ngomongin yang bisa bilang, aduh minta maaf daripada kamu ngomong game terus, mendingan saya game over deh. Dan saya tidak ngerti kamu teh ngomong apa gitu. Ini Bu, ada ini, aduh nggak tahu, udah pusing saya pusing. Tapi Bapak Ibu perhatikan ya, mungkin saya bisa salah ya. Bapak Ibu perhatikan, kalau Bapak Ibu ketemu orang-orang yang sangat tekun di dalam mempelajari firman, maka ngomong apapun itu pasti firman Tuhan. Ada firman Tuhan bilang kayak gini loh. Misalnya kita ketemu orang yang boleh makan Bapak Ibu, sampai perutnya buncit sampai ke depan, majunya panjang banget. Terus kita omongin, ayo dari segi kesehatan, aku tahu, aku udah baca semua. Karena aku udah gak mau dengar, kita munculkan firman Tuhan. Ada di dalam Amsal mengatakan, taruh pisau di leher. Habis pakai medis gak mau dengar, kok kita kasih firman. Ada benar firman, oh benar ya? Oh berarti firman Tuhan juga ngomongin iya. Terus misalnya ada ketemu orang yang kakek toet, kita ngomongin lagi firman Tuhan, kita kasih firman. Soalnya apa? Karena ketika kita nasihatin susah, tapi kalau firman Tuhan itu sudah menjadi senjata pamungkas. Amin ya Bapak Ibu ya? Iya. Jadi mau jadi komunitas hati, amin? Next slide. Yang kedua Bapak Ibu. Nah, hidup dalam fellowship atau persekutuan ini terpenting. Bukan hanya berakar dalam pengajaran ini menjadi kekuatan supaya mereka bertumbuh secara sehat. Bertumbuh dalam arti apa? Bertumbuh secara rohani dan sehat. Tapi juga dibutuhkan adanya fellowship.
Nah, Bapak Ibu, fellowship yang dibangun sekali lagi, Bapak Ibu, bukan karena satu selera, ya, bukan karena hobi yang sama, juga bukan karena seumuran dan seterusnya, tetapi kita lihat lebih jauh lagi, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, saya nggak usah bacakan ayatnya lagi, tapi saya akan bacakan pasal 4 ayat 32, Bapak Ibu ya. Kita akan balik lagi ke Kisah Rasul, pasal 4 ayat 32, Bapak Ibu, saya akan bacakan secara cepat ya. Kumpulan orang yang telah percaya itu sehati dan sejiwa. Bapak Ibu garis bawahi sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Itu ya Bapak Ibu. Nah, menarik Bapak Ibu, saya tidak usah panjang lebarkan, tapi di PPT saya sangat jelas. Persekutuan yang dibangun didasari oleh kasih dan kemurahan hati. Bapak Ibu tolong garis bawahi, kasih dan kemurahan hati. Bukan karena selera, bukan karena hobi. Relasi tanpa sekat, artinya kesetaraan dalam komunitas. Artinya gini Bapak Ibu, kalau ini kita adalah komunitas sehati dan ini merupakan satu fellowship yang sehat, walaupun kita datang dari beragam suku, beragam latar belakang pendidikan yang berbeda, tapi ketika di dalam satu gereja, dalam komunitas ini, maka sekat itu nggak ada lagi. Oh kamu S1 coba duduknya di sebelah kanan. Coba yang tidak S1 di sebelah sini tapi paling belakang. Coba yang nggak lulus SMA udah di luar aja. Bener nggak Bapak Ibu? Kita begitu berbaur, kita nggak lihat lagi ya mana S1, S2, S3 wajahnya sama susah. Wajahnya susah atau happy? Bapak Ibu, happy. Artinya kita sukacita ketika kita berbeda, tapi kita tidak menunjukkan bahwa kita adalah orang susah. Sekalipun kita berbeda, paham ya Bapak Ibu ya? Nah ini menarik. Nah Bapak Ibu, persekutuan itu ditunjukkan dengan cara apa? Kayak gimana nih? Supaya nggak pakai sekat-sekat kayak gimana? Bapak Ibu saya dapatkan ya. Kebersamaan dalam ibadah baik di rumah ibadah ataupun di rumah anggota jemaat. Nah kayak gini nih udah kelihatan. Yang tadi dibilang tiap hari di Bait Al-Aqsa atau Bapak Ibu. Nah kan Bapak Ibu mungkin tidak ya setiap hari di gereja. Tapi at least ketika berada di gereja, kita ini menjadi kelompok komunitas yang betul-betul bersatu tanpa sekat. Itu ya Bapak Ibu ya, bisa dilakukan atau dilakukan di komsel-komsel. Nah saya tidak tahu apakah gereja ini ada komsel-komsel, ada ya. Nah komsel itu membantu Bapak Ibu. Kalau misalnya itu komsel kan berarti di rumah jemaat ya Bapak Ibu ya, di rumah jemaat si A nanti pindah ke B pindah ke C. Artinya apa? Ini adalah bagian daripada persekutuan yang dibangun. Nah selain itu apalagi Bapak Ibu, saya dapat next slide. Nah ini penting Bapak Ibu, kebersamaan dalam keprihatinan untuk menolong sesama yang mengalami. Sebenarnya kemiskinan yang dimaksudkan ini kesusahan secara ekonomi, bukan hanya ekonomi sebenarnya Bapak Ibu, tetapi juga kesusahan dalam arti pergulakan masalah-masalah hidup, persoalan-persoalan hidup. Tapi Bapak Ibu tolong jangan salah paham ya. Wah kalau di gereja mula-mula ada yang jual segala macam dijual. Apakah kita perlu ikuti? Tidak usah. Yang perlu ditiru adalah bukan menjual-jualnya Bapak Ibu. Yang perlu ditiru adalah spiritnya, spirit membaginya. Mungkin Bapak Ibu, saya punya risol 2. Nah kemudian ketika berada di dalam gereja, saya lihat teman saya sama-sama di gereja, kelihatan dia belum makan. Nah 2, saya kasih 1. Ini pun adalah spirit daripada membagi. Karena dia belum makan, saya jual aja mobil saya, nggak usah, terlalu ekstrim. Kelamaan Bapak Ibu ya, kelamaan. Apa yang harus kita lakukan? Artinya apa yang kita miliki, seberapapun kita bisa berbagi kepada orang lain. Yang penting itu bukan besarannya, yang penting itu keikhlasan dan kerelaan. Artinya gini Bapak Ibu, saya kalau punya 2 risol, kemudian saya kebetulan hobi nih, doyan banget risol nih. Teman saya ini belum makan sebelahnya, saya bilang nanti mau bagi. 2 aja nggak cukup, nggak mau. Nah ini teh pelit, Bapak Ibu ini pelit, medit, Arab, Yahudi, Cina kutu. Medit teh nggak ketolongan, risol aja. Bagaimana kita mau ngomongin soal berbagi yang lain, paham nggak Bapak Ibu? Nah yang risol aja tuh risol. Sangat berkeberatan berbagi. 2 aja saya nggak kenyang, saya masih buku lagi, masih berbagi. Nah kita teh pelit pisang.
Saya adalah orang yang paling gak demen sama orang pelit. Saya tak pites Bapak Ibu. Pelit, udah pelitnya, bener-bener ya kalau udah pelitnya dikeget, semua dihitung. Ketika semua dihitung, ya Allah Bapak Ibu. Saya tidak bilang ya Allah kenapa? Sampai segitu ngitung-ngitung. Saya mau bilang Bapak Ibu, kalau kita mau berhitung dengan apa yang Tuhan sudah kasih sama kita, gak pernah ada perhitungannya kita. Gak ada. Sok, Bapak Ibu jago matematika, ngitung sok. Dapat berapa, keluarnya berapa, keluar lebih banyak. Tapi kok cukup? Itulah matematikanya Tuhan. Kalau kita matematika, Bapak Ibu ahli jago matematika, saya memang gak jago matematika. Beneran Bapak Ibu. Saya dulu waktu sekolah matematika, nilai paling jelek itu matematika saya. Apalagi kalau matematikanya sudah ngomongin soal bagi-bagian, itu saya paling gak bisa. Bagi-bagian sama mengurangi itu gak bisa. Saya paling pintar itu kalau kali-kalian. Kali-kalian sama tambah, saya paling seneng. Soalnya kalau kali kan berlipat, tambah berlipat. Tapi kalau baginya jadi kurang, benar nggak? Terus apalagi kurang-kurangan, tambah kurang lagi, 2 dibagi 2, udah habis. Tapi kalau 2 tambah 2 menjadi bertambah 4, 2 kali 2 juga nambah. Makanya matematika saya paling kurang itu saya ketika di situ. Makanya guru saya mengenal, udah kamu mah kerjanya bagi-bagian aja. Yang kali-kalian aja sama tambah-tambah. Biar temanmu aja yang bagian yang kurang mengurangi sama yang bagi-bagi. Saya tidak pandai Bapak Ibu. Tapi begitu ketemu Kristus jadi terbalik. Kali-kalian udah berkurang, tambah-tambah udah berkurang. Lebih banyak apa? Bapak Ibu, saya dengan suami itu punya kebiasaan yang sederhana. Suami saya senang masak Bapak Ibu. Jadi kalau di kantor kita mau kasih makan rame-rame ya, kayak ada sambal itu, ada susu. Kalau kita beli Bapak Ibu order mahal, apa yang suami saya lakukan? Suami saya beli bakso 400 biji Bapak Ibu, jadi masak di dapur. Suami saya pintar masak Bapak Ibu. Saya juga pintar sih, tapi pintar masak. Nah, jadi suami saya tuh masak. Tuh nggak Bapak Ibu masaknya ke panci gede. Nah kemarin baru masak di kemarin. Jadi kita makan sama-sama. Dari perpustakaan turun makan, dari teknik, dari dosen yang datangnya, pun jadi satu. Kita semua kumpul. Jadi kita nggak lihat lagi ada sekat-sekat kita bisa berbagi. Perlukah keluar jutaan? Enggak Bapak Ibu. Kalau dikalkulasikan enggak nyampe 500.000, tapi yang makan banyak. Jadi kalau mau berbagi, tidak perlu kita pakai kalkulasi, bikin laporan, kemudian bikin proposal lama. Saya dan suami paling gak suka begitu. Ringkes, cepat, tapi langsung dimakan. Dan itu diberikan dengan tulus. Tahu gak Bapak Ibu? Waktu saya lihat ya, mereka makan, saya ada rasa, iya ya. Buat mereka makanan seperti itu tuh sangat berarti. Mungkin buat kita biasa ya makan bakso, ya Bapak Ibu. Tapi buat mereka, bakso itu, waduh bakso. Mungkin sehari-harinya mungkin bukan bakso, mungkin tempe dan sebagainya. Tapi hari itu, hari paling tidak, mereka bisa merasakan makanan dia mungkin gak tiap hari. Tapi at least ada 1 hari atau 2 hari, mereka bisa merasakan. Paham ya Bapak Ibu? Jadi berbagi tidak perlu ngomong yang begitu. Yang sederhana saja. Itu ya. Next slide. Yang berikutnya, memiliki gaya hidup berdoa. Bapak Ibu ini penting. Tidak hanya cukup mendapat pengajaran, tidak hanya cukup memiliki spirit berbagi, tetapi yang terpenting itu adalah membangun kehidupan doa. Ini penting Bapak Ibu. Nah saya tidak tahu ya berapa jam Bapak Ibu berdoa. Silakan Bapak Ibu menentukan sendiri. Tidak ada ketentuan, kalau jam berdoa itu harus 5 jam langsung berdoa. Tidak perlu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memang dipanggil Tuhan, memiliki karunia untuk berdoa, itu bisa ada orang berdoa sampai 6 jam. Memang ada Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu tidak sampai di situ, apakah berarti saya tidak bisa memiliki jam berdoa? Bisa Bapak Ibu. Anytime, anytime, dan berapa lamanya, menurut saya itu tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu merasa, saya kayaknya pengen berdoa pagi 1 jam, go ahead. Siangnya saya mau berdoa 1 jam lagi, go ahead.
malamnya 1 jam lagi. Jadi dalam 1 hari Bapak Ibu punya jam doa itu 3 jam, dibagi. Silakan Bapak Ibu ya. Karena yang penting Bapak Ibu, jam doa itu harus tetap dihidupkan. Sebab kalau itu mati, sama artinya kita kayak gak bernafas. Nah ini Bapak Ibu kenapa? Karena Martin Luther mengatakan orang yang berdoa atau orang yang keep praying itu sama artinya dia sedang bernafas. Nah kalau kita nggak keep praying, Bapak Ibu artinya berapa lama? Saya tidak menentukan mau berapa lama, is depend Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu harus terus membangkitkan spirit keep praying-nya itu harus tetap berjalan. Ya. Nah kalau itu sampai berhenti, itu sama artinya Bapak Ibu kita nggak bernafas. Kalau nggak bernafas, it mean that what? It mean kita mati. Kalau tidak bernafas secara arti kayak lahiriah begini, berarti kita bisa mati secara jasmani. Tapi kalau kita berhentikan jam doa kita nggak keep praying, berarti kita akan pelan-pelan membunuh kehidupan kita. Nah ini yang kita jangan sampai itu terjadi ya Bapak Ibu. Oke, baik. Nah ini Bapak Ibu, makanya ini ya saya nggak usah bacakan lagi, karena ini tampilkan bahwa bagi Martin Luther bahwa berdoa itu seperti orang yang sedang bernafas. Next slide. Nah, Bapak Ibu, yang berikutnya ini adalah yang terakhir. Pola komunitas sehati itu Bapak Ibu selain berakar di dalam pengajaran, kemudian dibangkitkan spirit berbaginya ya, of sharingnya, kemudian juga memiliki tetap keep praying. Kemudian yang berikutnya adalah menjadi saksi Kristus. Nah, Bapak Ibu, memang kita tahu ya kalau Bapak Ibu nanti membaca di Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Roh Kudus diberikan, salah satunya Bapak Ibu adalah untuk apa? Untuk supaya orang-orang percaya, bukan hanya para rasul, orang-orang percaya, supaya mereka diberikan keberanian dan kemampuan untuk bersaksi tentang Kristus. Saya mau mengatakan, kita berdasarkan kekuatan kita itu gak bisa bersaksi Bapak Ibu. Tetapi dengan adanya kekuatan dari Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu dicurahkan, maka membuat para rasul dan juga orang-orang percaya yang ada pada saat itu, mereka dibuat menjadi berani untuk apa? Berani untuk bersaksi. Ini ya. Nah makanya Bapak Ibu yang menarik, kalau mau menjadi saksi apakah harus selalu melalui kita berkata-kata, kemudian kita harus sekolah Alkitab? Tidak perlu Bapak Ibu. Nah saya tuliskan di sini ya supaya gampang. Hidup mereka itu menjadi kesaksian. Kenapa hidup mereka menjadi kesaksian? Itu Bapak Ibu. Karena mereka itu bisa berbagi ya, bisa berbagi. Kemudian mereka itu benar-benar bersatu gitu ya, punya fellowship yang sangat kuat. Nah, kemudian memiliki iman yang kuat. Kenapa mereka memiliki iman yang kuat? Karena mereka mendapat pengajaran yang sehat. Makanya iman yang kuat dan bertumbuh. Roh Kudus memampukan mereka untuk menjadi betul Bapak Ibu. Bukan hanya pada saat itu Roh Kudus memampukan mereka untuk bersaksi, tapi juga bagi kita yang sekarang ini. Kemudian berikutnya, menjadi saksi Kristus melalui kesaksian hidup Bapak Ibu, baik melalui perkataan atau perbuatan. Mungkin kita nggak bisa pintar ngomong ya, Bapak Ibu, saya termasuk orang yang nggak pintar ngomong sebenarnya Bapak Ibu ya. Pak Yusuf itu lebih pintar ngomong dibanding saya, suami saya lebih pintar ngomong dibanding saya. Tapi Tuhan itu bisa memberikan kemampuan yang ekstra bagi kita. Kalau memang kita disuruh ngomong tentang Tuhan, kita tuh bisa nerocos tanpa berhenti, walaupun kita nggak fasih berbicara. Tapi mungkin Bu, saya nggak bisa ngomong, kemudian apa? Kita punya tangan, kita bisa melakukan sesuatu untuk kita bisa do something bagi orang lain. Nah bersaksi itu Bapak Ibu, menurut saya tidak hanya di kalangan kita ya, tapi bersaksi itu dipentingkan adalah keluar kita, ngomong ke orang-orang yang belum percaya. Nah Bapak Ibu, saya terus terang ya Bapak Ibu, setiap kali saya naik Grab, pasti saya ngomong. Memang sih nggak dimulai gini, Bapak agamanya apa? Oh saya dari seberang. Pak udah percaya Tuhan, kalau nggak hati-hati loh. Nanti Bapak akan dihakimi, masuk ke dalam api menyala-nyala, itu dipanaskan 8 kali, nanti Bapak gosong. Kita nggak akan bersaksi seperti itu Bapak Ibu. Ini namanya mengintimidasi. Bersaksi itu nggak kayak gitu. Kita mulai dari ngomong biasa aja. Dari pekerjaannya, sehari dapatnya berapa, bla bla bla. Dari situ tuh bisa panjang loh Bapak Ibu. Beneran. Bisa bayangin Bapak Ibu perjalanan kayak saya misalnya. Pernah saya tuh perjalanan dari rumah itu ke Bekasi. Sejam lebih loh Bapak Ibu.
Sampai drivernya tuh ngomong gini, ibu kok jauh amat ke gerejanya, ibu tuh dari ujung ke ujung. Iya, tuh dari situ tuh ngomong bla bla bla. Bapak ibu terlalu banyak akses untuk kita bisa bersaksi, terlalu banyak menurut saya, ya terlalu banyak. Oke baik ya. Nah kemudian tujuan menjadi saksi Kristus tidak ada yang lain adalah menuntaskan amanat agung. Bapak ibu kita mesti jujur, kita nggak bisa pergi ke Aceh, kita nggak bisa pergi kemana-mana. Terus gimana menuntaskan amanat agung? Bapak ibu pergi keluar, nggak usah bapak ibu nyari siapa yang mau saya injili, siapa orang yang mau dengar pesan, nggak usah. Nanti Tuhan pertemukan dengan orang-orang kok. Nggak usah kita cari, mereka akan datang sendiri. Bapak ibu kan ketika keluar aja kita nggak punya rencana yang mau bersaksi hari itu. Tapi hari itu Tuhan izinkan kita, ketemu seseorang di mana orang itu memang lagi butuh benar-benar penguatan, dari situ kita bisa bersaksi. Tentang dia diselamatkan oleh Tuhan dan percaya, itu bukan urusan kita, tapi itu adalah urusannya Tuhan. Yang penting kita tuh hanya menabur, Bapak Ibu ya, menuntaskan amanat agung. Makanya there's no wonder, pasti kalau kita lihat ada pertambahan jiwa ya di jemaat mula-mula. Next slide. Hal-hal prinsip menjadi saksi Kristus ini Bapak Ibu, saya tidak usah jelaskan panjang lebar karena di sini sudah cukup clear. Tujuan utamanya itu adalah kemuliaan bagi Tuhan, bukan untuk kita. Semua bagi Tuhan. Tuhan berikan Roh Kudus bagi kita, maka hasilnya juga dikembalikan untuk Tuhan. Nah, kemudian yang berikutnya karya Roh Kudus dan bukan upaya kita. Nah, seperti tadi saya bilang ya, kita itu tidak punya kemampuan untuk bersaksi, nggak punya kemampuan dan nggak punya keberanian. Tidak ada Bapak Ibu. Nah, yang membuat kita bisa bersaksi itu semua karena memang peran daripada Roh Kudus itu sendiri. Ya. Kemudian yang berikutnya memiliki motivasi yang benar, yaitu mengasihi Allah dan sesama. Betul. Orang-orang yang mengasihi Tuhan sudah pasti dia juga akan mengasihi sesama. Karena ini urusan vertikal dan horizontal. Kalau vertikalnya benar Bapak Ibu, horizontal juga benar. Kalau sampai horizontalnya nggak benar, berarti di vertikalnya ada yang nggak beres. Itu bahasa sederhananya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, memiliki sikap berani, rendah hati, penuh kasih, tekun dan ulet. Betul Bapak Ibu, kalau kita mau yang bersaksi itu nggak, misalnya kalau kita ketemu orang yang sama terus, maka Bapak Ibu artinya diizinkan Tuhan untuk terus ngomong sama orang itu. Dan jangan sampai dia bilang begini, ini orang nggak bertobat lama amat sih, bosan gitu. Nah, nggak bisa bilang begitu Bapak Ibu, karena diperlukan adalah kesabaran, penuh kasih, tekun dan ulet. Yang terakhir Bapak Ibu, saya udah di penghujung. Next slide. Iya. Next slide. Nah, refleksinya perenungan bagi kita Bapak Ibu ya. Yang pertama, membangun komunitas sehati yang seimbang Bapak Ibu ya. Yang balance, yang seimbang, yang harmonis ya. Jadi enggak bukan tidak balance ya. Baik dalam relasi secara vertikal maupun horizontal. Jadi secara vertikal itu dengan Tuhannya beres dulu, baru nanti horizontalnya bisa beres. Kemudian yang berikutnya, berkomitmen bersama untuk memiliki gaya hidup jemaat mula-mula yang saling belajar dan diajar, saling memberkati dan diberkati. Ini adalah refleksi buat kita, ada dua Bapak Ibu, supaya kita paling tidak bisa menangkap pesan firman Tuhan yang kita dengar pada pagi ini. Amin untuk firman Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu, saya rindu ya, mau mengajak Bapak Ibu untuk menaikkan pujian yang sudah sangat lawas. Ini lawas banget Bapak Ibu ya. Kasih setiamu Tuhan yang sudah kita rasakan. Yuk Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian ini. Bapak yang baik, terima kasih. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi rema di masing-masing jemaat Tuhan yang hadir pada saat pagi ini. Hamba-Mu memiliki keterbatasan, tetapi biarlah Roh Kudus yang akan bekerja lebih lagi, supaya apa yang kami dengar pada saat ini tidak hanya berhenti sampai di pemahaman kami, di pengetahuan kami. Terlebih lagi Tuhan, kami juga mau terangkan, bahkan biarlah Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam diri kami, yang sudah memenuhi kami, boleh membawa kami untuk membentuk komunitas yang sehati. Kami sudah berada di dalam gereja ini cukup lama Tuhan.
Bahkan mungkin juga ada yang baru bergabung. Tetapi ini tidak akan menghalangi kami untuk kami satu sama lain membentuk komunitas sehati. Komunitas yang dibangun bukan karena selera kami. Komunitas yang dibangun bukan karena berdasarkan usia kami. Komunitas yang dibangun bukan berdasarkan hobi kami. Tetapi komunitas yang dibangun karena kami semua adalah orang-orang yang sudah dibaptis dan yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka kami percaya bahwa gereja di mana kami berada, gereja ini adalah komunitas kami. Gereja ini adalah komunitas yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu sebabnya Tuhan, kami akan menemukan pengajaran yang sehat. Kami akan menemukan spirit berbagi. Kami juga akan menemukan spirit di dalam berdoa. Kami juga akan menemukan spirit untuk kami bersaksi. Karena kami meyakini Tuhan, 4 hal ini adalah menjadi bagian pola komunitas sehati dari jemaat mula-mula yang ada di Kisah Rasul pasal yang kedua. Izinkan Roh Kudus yang bekerja. Biarlah Roh Kudus yang bekerja lebih lagi untuk membawa kita menjadi orang-orang yang tidak lagi egois, tidak lagi melihat diri kami lagi, tetapi biarlah kami melihat Tuhan. Tuhan yang menjadi pemersatu bagi kami. Roh Kuduslah yang akan merekatkannya itu di dalam tali kasih. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Kasih setiamu yang dirasakan. Yes. Amin. Amin. Terima kasih. Merenungkan hari ini adalah hari yang khusus, bukan seperti hari Minggu yang lainnya, yang sebelumnya dan yang sesudahnya. Karena hari ini adalah hari Pentakosta, di mana hari ini adalah hari Roh Kudus dicurahkan. Hari Roh Kudus diberikan kepada semua orang yang percaya, yang berkumpul di loteng Yerusalem. Dan pada saat mereka mendapatkan kepenuhan dan mendapatkan Roh Kudus, maka hidup mereka diubahkan. Mereka bukan hanya berbahasa lain, tetapi juga membentuk komunitas sehati. Mereka memiliki pengajaran yang sehat, memiliki spirit berbagi. Bahkan juga mereka memiliki jam doa, memiliki kehidupan doa yang terus dihidupkan. Bahkan sampai akhirnya mereka juga dimampukan untuk bisa bersaksi. Bapak Ibu, yuk, Bapak Ibu berdoa masing-masing sambil memimpin pujian dan tim menaikkan pujian ini dari awal. Bapak Ibu, ambil waktu sejenak, berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Yes, ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami belum memiliki komunitas yang sehat.
oleh karena keegoisan kami, oleh karena hal-hal lain yang kami mungkin masih kedepankan. Ampuni kami, yes, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, yes. Roh Kudus yang bekerja lebih jauh lagi bagi Bapak Ibu di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Biar izinkan Roh Kudus yang bekerja bagi Bapak Ibu secara pribadi lepas pribadi di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, yes. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan atas Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi kami. Yes, amin, 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 yes. Terima kasih Bapak, terima kasih, yes, amin, yes. Kita nyanyikan bersama-sama, siapakah aku di hadapan Tuhan, yes, amin, amin. Firman yang telah ditabur Tuhan Yesus oleh hamba-Mu ya Tuhan. Bila firman ini Tuhan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari Bapa. Kami percaya firman-Mu Tuhan Yesus yang menuntun kami untuk tetap melanjutkan apa yang Kau kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan mari kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Bapak Ibu dipersilakan dulu dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita doa syafaat. Mari kita bersatu hati dalam doa Bapak Ibu. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, kalau kami boleh datang beribadah kepada-Mu Tuhan Yesus dengan kekuatan dan kesehatan yang daripada-Mu. Kami percaya itu semua berkat yang Kau curahkan bagi setiap kami, kemurahan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur juga untuk firman Tuhan yang telah ditaburkan pagi hari ini oleh Ibu Pendeta Muriati ya Bapa. Biarlah kiranya setiap firman Tuhan yang ditaburkan pagi hari ini boleh jatuh di tanah hati kami yang gembur ya Bapa. Biar kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi kami juga menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati Ibu Pendeta Muriati Tuhan dalam kehidupan dan pelayanannya, dalam pekerjaan dan keluarganya. Biar apapun yang beliau lakukan Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas beliau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala kami, Pastor Iwan juga Pastor Florin. Kiranya penyertaan-Mu juga nyata dalam hidup pastor kami ya Tuhan. Terima Tuhan Yesus dalam kesehatan Pastor Iwan Tuhan. Kami percaya bahwa pemulihan lepas pemulihan tetap Engkau nyatakan bagi Pastor Iwan ya Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, kami percaya itu sangat mungkin bagi-Mu ya Tuhan. Kesembuhan dan pemulihan akan Engkau nyatakan dalam kehidupan Pastor Iwan ya Bapa. Engkau juga berkati Pastor Florin Tuhan Yesus sebagai Ibu Gembala serta istri Pastor Iwan. Biar kiranya kebijaksanaan, hikmat juga selalu menyertai beliau ya Tuhan. Engkau yang memberkati kehidupan mereka, pekerjaan serta keluarga ya Bapa, bahkan pelayanannya. Kiranya Engkau selalu menyertai mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pelayan-Mu yang telah melayani pagi hari ini ya Tuhan.
Engkau yang melihat setiap jerih lelah mereka ya Bapa. Kami percaya setiap pelayanan mereka tidak sia-sia Tuhan. Engkau yang akan menilainya ya Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati mereka satu persatu, menambahkan talenta mereka lebih lagi, biar mereka boleh menjadi pelayan-Mu tidak hanya di gereja tapi dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para jemaat-Mu yang telah hadir pagi hari ini. Biar Engkau juga memberkati kehidupan jemaat-Mu Tuhan Yesus. Bagi mereka yang sedang mengalami sakit penyakit, Engkau yang memberikan kesembuhan bagi mereka. Bagi mereka yang sedang mengalami permasalahan, Engkau memberikan mereka jalan keluar ya Tuhan. Bahkan bagi mereka yang sedang mungkin mencari pekerjaan saat ini, Engkau yang memberikan Tuhan Yesus lapangan pekerjaan bagi mereka yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah diberikan pagi hari ini. Biar kiranya Engkau yang memakai persembahan ini untuk menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ya Tuhan. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan Yesus. Biarlah kiranya perlindungan-Mu nyata atas bangsa kami Tuhan. Engkau memberikan kebijaksanaan serta hikmat bagi para pemimpin bangsa kami. Biar kiranya Tuhan Yesus kesejahteraan selalu ada untuk masyarakat Indonesia Tuhan. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Sebelum Tuhan Yesus, kami juga mau pulang ke rumah kami masing-masing. Biar pernyataan-Mu juga nyata dalam perjalanan pulang kami Tuhan Yesus. Tibakan kami di tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu Tuhan Yesus menerima berkat melalui hamba-Mu. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Dan kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat damai, sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai kita, menuntut setiap langkah kita. Dia juga yang akan memberikan kepada setiap kita kuasa untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Dia juga yang akan memampukan kita untuk hidup benar di hadapan-Nya. Dia juga yang akan memberikan kepada setiap kita terobosan-terobosan yang kita perlukan. Dan Dia juga yang akan memberkati semua yang kita lakukan dalam pekerjaan kita, sekolah kita, dalam keluarga kita. Tuhan yang akan membuat kita berhasil dan beruntung. Dan Tuhan juga yang akan membantu setiap kita semakin hari menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kita semua yang sudah terima berkat Tuhan dan percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk.